Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang budiman, kita sekarang membicarakan mengenal agama Islam. Pengertian Islam secara bahasa dan syariat. Arti Islam secara bahasa adalah penyerahan diri. Sedangkan secara syariat, maka yang dimaksud dengan Islam adalah penyerahan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Orang Nasrani dikatakan masuk ke dalam agama Islam apabila meninggalkan penyembahan terhadap Nabi Isa alaihissalam dan juga ibunya Maryam, dan hanya menyembah dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang beragama Islam adalah orang yang hanya menyerahkan ibadahnya kepada Allah semata. Tidak menyerahkan sebagian ibadah kepada siapapun selain Allah. Baik seorang nabi, seorang malaikat, jin, orang soleh, kepada batu, pohon, dan lain-lain. Oleh karena itu, syarat masuk ke dalam agama Islam adalah syahadat La ilaha illallah dan juga syahadat Muhammad Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah artinya adalah persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah kemudian menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka berarti dia belum memahami makna Islam atau memahami akan tetapi melanggarnya, dan keduanya adalah musibah. Agama para nabi adalah Islam. Islam yang artinya penyerahan ibadah hanya kepada Allah adalah agama para nabi. Agama mereka adalah satu, yaitu Islam. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Aku berislam menyerahkan diriku kepada Rabbul Alamin." Beliau dan juga Nabi Yakub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih agama bagi kalian. Maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai orang Islam." Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Berkata murid-murid Nabi Isa alaihissalam kepada beliau, "Dan saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang Islam." Quran Surat Ali Imran ayat 52. Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah berkata kepada kaumnya, "Maka hendaklah kalian hanya bertawakal kepada Allah, kalau kalian benar-benar orang Islam." Quran Surat Yunus ayat 84. Di dalam suratnya Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada Ratu Bilqis dan para pengikutnya, "Hendaklah kalian jangan sombong kepadaku, dan datanglah kalian kepadaku dalam keadaan sebagai orang Islam." Quran Surat Al-Naml ayat 31. Inilah agama para nabi-nabi dan juga para pengikut mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima kecuali agama Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Para nabi adalah saudara sebapak, ibu-ibu mereka berbeda, dan agama mereka satu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa yang membedakan di antara para nabi, agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Para nabi beragama Islam, menyerahkan dirinya hanya kepada Allah. Yang membedakan antara agama Islam yang dibawa seorang nabi dengan agama Islam yang dibawa nabi yang lain adalah tata cara beribadah serta halal juga haram. Terkadang satu ibadah yang memiliki nama yang sama akan tetapi caranya berbeda. Terkadang sesuatu yang diharamkan atas satu umat dihalalkan bagi umat yang lain. Semua ini sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami telah jadikan masing-masing dari kalian syariat dan juga cara." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Rasulullah bersabda, "Para nabi adalah saudara satu bapak. Ibu-ibu mereka berbeda, akan tetapi agama mereka satu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan ibu-ibu mereka berbeda adalah syariat mereka berbeda. Salat dan zakat telah disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Ismail, "Dan dahulu Ismail menyuruh keluarganya untuk sholat dan juga zakat." Quran Surat Maryam ayat 55. Nabi Isa alaihissalam beliau berkata, "Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berwasiat kepadaku untuk sholat dan zakat selama aku masih hidup." Quran Surat Maryam ayat 31. Namun sholat di atas tanah terbuka di luar tempat khusus, ibadah hanyalah disyariatkan dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula rampasan perang diharamkan bagi umat-umat sebelum kita dan dihalalkan bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan telah dijadikan bagiku tanah ini, bumi ini sebagai masjid dan juga alat untuk bersuci. Maka siapa saja di antara umatku yang mendapatkan waktu sholat, maka hendaklah dia sholat. Dan telah dihalalkan bagiku rampasan perang, dan tidak dihalalkan bagi seseorang sebelumku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki syariat sebelumnya. Di antaranya pertama, syariat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah untuk kalian semuanya." Wajib bagi setiap orang yang mendengar diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beriman dengan beliau. Yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah diutusnya beliau, maka dia kafir, meskipun dia mengaku mengikuti syariat seorang nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah mendengar tentang diriku seorang pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia termasuk penduduk neraka." Hadis riwayat Muslim. Kedua, syariat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang paling sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Tidak ada sesuatu yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka kecuali sudah diterangkan kepada kalian. Hadis sahih riwayat At-Tabrani. Datang beberapa orang Yahudi kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an dan mengatakan, Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai tata cara buang air kecil. Hadis riwayat Muslim. Apabila permasalahan yang dianggap sepele oleh manusia diajarkan oleh Islam, maka bagaimana dengan permasalahan yang lain? Islam mengajarkan akidah kepada Allah, akhlak kepada manusia, tata cara berdagang, makanan yang halal dan haram, dan lain-lain. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya bersyukur atas nikmat hidayah kepada Islam ini ketika banyak manusia yang tidak mendapatkannya. Tingkatan-tingkatan di dalam Islam. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Muslim, datang malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki dengan izin Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang beberapa pertanyaan, di antaranya ditanya tentang apa itu Islam, iman, dan juga ihsan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab satu persatu dari pertanyaan tersebut. Kemudian di akhir hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Di dalam hadis ini disebutkan 3 tingkatan di dalam agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Iman lebih tinggi daripada Islam, dan ihsan lebih tinggi daripada iman. Islam berkaitan dengan amalan zahir, sedangkan iman berkaitan dengan amalan batin. Adapun ihsan, dia adalah puncak dari amalan zahir dan batin. Orang yang sampai derajat ihsan berarti dia telah mencapai derajat yang paling tinggi dalam Islam dan juga iman. Setiap orang yang beriman, dia adalah orang yang Islam. Tapi tidak semua orang yang Islam dia beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Katakanlah kalian belum beriman, dan katakanlah oleh kalian, kami telah Islam, dan belum masuk iman di dalam hati kalian. Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Mereka berkata di awal mereka masuk Islam bahwa mereka sudah sampai derajat keimanan. Maka mereka pun diperintahkan untuk mengatakan ke mitra Islam, karena hakikat keimanan belum masuk di dalam hati mereka. Dan masing-masing dari tingkatan tersebut memiliki rukun. Yang dimaksud dengan rukun adalah yang terpenting atau terkuat dari sesuatu. Rukun-rukun Islam. Syariat Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari amalan yang zahir dan amalan yang batin. Amalan zahir yang paling penting adalah rukun Islam, yang jumlahnya ada 5, yang tercantum di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah, bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melakukan haji apabila engkau mampu menuju ke sana. Hadis riwayat Muslim. Pertama adalah persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah,
dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan maknanya telah kita terangkan. Kedua, mendirikan sholat 5 waktu dan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang dewasa dan juga berakal. Barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia telah kafir. Dan barang siapa yang meninggalkannya karena malas padahal mengakui kewajiban tersebut, maka dia dalam bahaya yang besar. Karena para ulama berselisih tentang kekafiran orang tersebut. Ketiga, membayar zakat hukumnya adalah wajib sebagaimana sholat 5 waktu. Hukumnya juga wajib bagi orang yang terpenuhi syarat-syarat wajibnya. Hikmahnya adalah membersihkan jiwa dan juga harta seseorang. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan wajib bagi seorang muslim yang dewasa, berakal, memiliki kemampuan, dan juga tidak ada penghalang seperti haid dan juga nifas. Kelima, menunaikan ibadah haji. Hukumnya wajib sekali dilakukan seumur hidup bagi orang yang mampu pergi ke sana. Dan seorang muslim dan muslimah hendaklah memberikan perhatian yang besar kepada rukun Islam ini. Rukun-rukun iman. Amalan batin yang paling penting di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, rukun iman yang jumlahnya ada 6. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya apa itu iman. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Beriman kepada Allah, ada videonya di channel kita, di channel dakwah. Beriman kepada malaikat adalah beriman dengan keberadaannya. Beriman dengan nama-nama sebagian mereka. Beriman dengan sifat-sifat malaikat. Beriman dengan tugas-tugas mereka yang tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Beriman kepada kitab-kitab Allah adalah beriman bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berisi petunjuk bagi manusia. Beriman dengan sebagian nama-nama dari kitab-kitab yang sudah Allah turunkan, seperti Suhuf Ibrahim, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Beriman kepada para rasul adalah beriman bahwa kerasulan adalah pilihan semata dari Allah. Beriman bahwasanya para rasul adalah sebaik-baik manusia. Beriman dengan beberapa kekhususan para rasul. Beriman bahwasanya dakwah mereka satu dan lain-lain. Beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan segala yang berkaitan dengan hari akhir, seperti fitnah kubur, nikmat dan juga azab kubur. Tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ditiupnya sangkakala, kebangkitan manusia, sampai masuknya manusia ke dalam surga ataupun neraka. Beriman kepada takdir adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, menulis segala sesuatu, dan terjadi segala sesuatu dengan kehendak Allah. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Hendaknya seorang muslim dan juga muslimah memberikan perhatian yang besar terhadap 6 rukun iman ini. Ihsan dan rukunnya. Ihsan adalah tingkatan agama yang paling tinggi. Secara bahasa,
ihsan adalah berbuat sebaik mungkin ketika melakukan sesuatu. Adapun secara syariat, maka maknanya adalah memperbaiki amal dan ibadah kepada Allah. Karena dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Jibril alaihissalam, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang apa itu ihsan. Beliau mengatakan, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka apabila engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah atau merasa dilihat oleh Allah, baik zahir maupun batin, maka dia akan beramal seikhlas mungkin dan sesuai mungkin dengan ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan meninggalkan kemaksiatan, baik kemaksiatan yang dilakukan hati, lisan, maupun anggota badan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kamu dalam sebuah keadaan, dan tidaklah kamu membaca Al-Quran, dan tidaklah kalian mengamalkan sesuatu amalan kecuali kami mengetahuinya. Ketika kalian mengamalkannya, dan tidak ada yang luput dari Robmu sesuatu sebesar zarah pun di bumi maupun di langit. Dan tidak ada sesuatu yang lebih kecil daripada itu. Dan tidak lebih besar kecuali ada di dalam kitab yang jelas. Quran Surah Yunus ayat 61. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah seandainya kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kalian, atau kalian menampakkannya, maka Allah mengetahuinya. Dan Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha mampu melakukan segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 29. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah dan takut kepada Allah dimanapun kita berada. Demikian sahabat, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.